Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara cara yang terbaik agar kita bisa memaksimalkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat bulan Ramadan, dengan memperbanyak amal-amal ibadah, adalah kita hadirkan dalam hati kita, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Sebagaimana juga nasihat Pak Bupati tadi, hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, "Idza qumta ila sholati fasholli sholata muwaddi'." Kalau kamu hendak sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah, yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Hadirkan dalam hati kita, mungkin itu solat yang terakhir, maka tentu kita akan berusaha melakukan solat dengan cara yang terbaik. Begitu pula semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan berapa banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan tahun lalu masih bersama kita, tapi mereka sudah pergi mendahului kita, tidak bisa ikut bersama kita di bulan Ramadan tahun ini. Maka dengan mengingat bahwa Ramadan tahun ini mungkin Ramadan kita yang terakhir, insya Allah kita akan semakin berusaha memaksimalkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan cara yang paling penting, syarat yang paling utama untuk memaksimalkan akan amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu. Karena telah kita pahami bersama, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan amalan sesuai teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita pahami ilmunya terlebih dahulu. Walaupun mungkin sebagian pembahasan kita sudah pernah kita pelajari di tahun-tahun yang lalu, tapi mungkin ada yang terlupakan atau ada faidah-faidah baru. Dan belajar itu sendiri sudah merupakan satu ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak masalah walaupun yang kita pelajari mungkin sebagiannya sudah kita ketahui. Karena belajar itu bukan sekedar ingin mencari ilmunya, tapi yang paling utama dalam menuntut ilmu agama adalah dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus serius, semangat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan main-main,
main HP, mengobrol, bahkan berisik mengganggu saudara kita yang sedang menuntut ilmu, atau sambil tidur tidak perhatikan dengan baik, maka tentu itu bukan cara mendekatkan diri kepada Allah yang baik. Jemaah sekalian, di kesempatan ini yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas secara singkat 10 amalan dari petunjuk Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Dan 10 ini adalah poin besarnya. Di setiap satu poin ada cabang-cabangnya. Yang pertama adalah hendaklah kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam penetapan masuknya bulan Ramadan. Di sini ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, kita tetapkan dengan melihat hilal. Kalau hilal tidak ada, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena kamu telah melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah, karena kamu telah melihat hilal bulan Syawal. Apabila hilal itu tertutup atas kalian karena mendung atau sebab yang lain, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis ini menunjukkan kepada kita, usaha melihat bulan itu adalah di hari 29 bulan Sya'ban, menjelang terbenamnya matahari. Kita sudah bersiap di posisi-posisi yang memungkinkan kita melihat hilal. Dan alhamdulillah, di negeri kita sudah lama Kementerian Agama itu telah membuat tim yang ditetapkan dan diposisikan di tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal di seluruh Indonesia. Itu dilakukan menjelang terbenamnya matahari tanggal 29 Sya'ban. Maka tatkala matahari tenggelam dan muncul hilal, terlihat adanya bulan, maka malam itu masuk 1 Ramadan. Soal bentuk bulan tidak ada masalah, bentuknya bagaimanapun, sebagaimana kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang penting terlihat adanya hilal, maka itulah tanda masuknya 1 Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat, mungkin karena mendung atau karena sebab yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti malam itu masih 30 Sya'ban. Besok belum masuk 1 Ramadan. Bolehkah seseorang berpuasa masih 30 Sya'ban atau masih diragukan masuk 1 Ramadan demi untuk berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk 1 Ramadan? Jawabannya tidak boleh. Itu bukan berhati-hati yang sesuai syariat. Memang berhati-hati bagus dalam beragama, tapi itu bukan berhati-hati yang sesuai syariat. Kenapa? Bertentangan dengan dalil. Nabi SAW menyuruh kita berpuasa kalau sudah yakin masuk 1 Ramadan. Dan beliau juga bersabda di hadis yang lain, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan melakukan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya,
Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, yaitu puasa sunnah, silahkan dia berpuasa. Misal dia biasa berpuasa Senin Kamis, silahkan dia puasa Senin Kamis, walaupun tinggal 1 hari sebelum masuk Ramadan. Namun makna hadis ini, dia tidak boleh berpuasa untuk berhati-hati jangan sampai sudah masuk 1 Ramadan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa di hari yang manusia ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Raudatul Talibin mengatakan, yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 aw ru'yati hilalihi. Wajib berpuasa Ramadan setelah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 atau melihat hilal Ramadan. Ini jemaah sekalian permasalahan yang pertama dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Permasalahan yang kedua, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita yang berhak menentukan masuknya 1 Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu adalah pemerintah, maka yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah. Terlebih lagi alhamdulillah di negeri kita sejak dulu penetapan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai ketentuan syariat, yaitu melihat hilal dan menyempurnakan bulan menjadi 30 apabila hilal tidak terlihat. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berhari raya adalah hari kalian berhari raya, dan beridul adha adalah hari kalian berkurban. Makna hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana kata As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiah Ibni Majah, wa dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laysa lil ahadi fiha dakhlun wa laysa lahumut tafarrud fiha balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Yang zahir, yang nampak jelas makna hadis ini adalah bahwa dalam perkara-perkara ini, yaitu menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan Idul Adha, maka tidak boleh ada campur tangan individu-individu masyarakat. Mereka tidak berhak menetapkan sendiri, melainkan harus dikembalikan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu 'alal ahad tiba'uhum lil imam wal jamaah, dan masyarakat berkewajiban mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah. Pemimpin di sini maksudnya pemimpin negara, bukan pemimpin ormas, bukan. Tidak ada dalam pembahasan syariat tentang pemimpin yang harus ditaati yang berarti pemimpin ormas, tidak, melainkan pemimpin negara. Inilah petunjuk Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti keputusan pemerintah. Tidak boleh kita memutuskan sendiri kapan masuk Ramadan dan kapan berakhir Ramadan. Dan hikmahnya apa? Kalau semuanya mengikuti pemerintah, akan terjadi persatuan kaum muslimin. Tapi kalau masing-masing kelompok dalam masyarakat memutuskan sendiri, maka akan terjadi perbedaan memulai puasa dan berhari raya. Dan itu suatu pemandangan yang tidak baik. Ada sebagian saudara kita yang masih menahan lapar, sebagian lagi sudah bersenang-senang berhari raya. Kan tidak bagus jadinya. Maka
mengikuti keputusan pemerintah, itulah yang seharusnya dilakukan. Baik, ini jemaah sekalian permasalahan yang pertama. Petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan masuknya satu Ramadan. Kita masuk yang kedua. Termasuk sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah makan sahur. Ini sunnah yang sangat agung karena di dalamnya ada keberkahan yang melimpah. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa keberkahan makan sahur? Sangat banyak. Di antaranya jemaah sekalian, dan hendaklah ini kita niatkan untuk meraih keberkahan itu. Dan ini termasuk adab hati saat makan sahur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, hendaklah kita niatkan 4 saat makan sahur. Yang pertama, kita makan sahur untuk menaati perintah Allah dan meneladani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan yang pertama, dan hendaklah kita niatkan untuk mendapatkannya. Yang kedua, kita niatkan untuk menyelisihi ahlul kitab dan membenci perbuatan mereka. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Syekh, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita harapan kepada Allah supaya diberikan keberkahan. Karena Nabi SAW mengabarkan dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau begitu, hendaklah kita hadirkan dalam niat kita agar Allah memberikan keberkahan. Kemudian yang keempat, kita harapkan dengan makan sahur ini kita akan lebih kuat untuk menjalani puasa dengan tetap melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Kalau kita nggak makan sahur, mungkin kita lemas saat sedang berpuasa. Ini paling tidak jemaah sekalian, keberkahan di dalam makan sahur. Dan hendaklah kita hadirkan hati ketika kita makan sahur. Ini adab hati saat makan sahur. Dan termasuk sunnah dalam makan sahur itu, kita akhirkan waktunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakanlah berbuka puasa dan akhirkan makan sahur. Kapan waktu akhirnya yang paling afdal? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati." Kami makan sahur
bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bangkit menuju sholat subuh. Lihat, hampir tidak ada jeda antara makan sahur Nabi SAW dengan sholat subuh. Lalu kata Anas, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara sahurnya Nabi SAW dengan adzan? Maksudnya, selesai beliau makan sahur dengan jarak adzan kira-kira berapa lama? Maka kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah, seukuran membaca 50 ayat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan itu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Itulah waktu terbaik selesainya makan sahur kita. Sudah dekat sekali dengan sholat subuh. Namun bukan berarti puasa sudah dimulai, tidak. Batas waktu makan sahur adalah masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Sebagaimana firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu munculnya waktu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi batas akhir makan sahur adalah masuknya waktu subuh. Kalau begitu, jika muadzin sudah adzan, masih boleh nggak makan sahur? Boleh atau tidak? Tadi ada yang mau ngasih hadiah ya? Mau bagi hadiah kan? Nggak jadi? Oh ada, Masya Allah. Ada yang mau jawab, angkat tangan. Saya ulangi pertanyaannya ya. Jadi batas waktu makan sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Pertanyaannya, kalau muazin sudah adzan, masih boleh nggak makan sahur? Silakan akhi. Apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada mai nggak kasih ke beliau? Nggak ada ya. Karena ketika adzan berkumandang, puasa sudah dimulai. Ada yang jawab lain nggak? Silakan Pak. Adzan sudah menunjukkan waktu subuh, jadi nggak boleh lagi makan sahur. Antum? Tergantung. Kalau sudah dimakan, sudah di mulut, selesaikan, habiskan. Walaupun sudah azan ya, tapi nggak boleh nambah lagi. Baik. Ada jawab lain? Yang benar apa nih? Yang benar adalah tergantung. Muadzinnya azan tepat waktu tidak? Mungkin muadzin salah waktu. Jadi nggak ada masalah kalau antum melihat ini waktu subuh belum masuk, muadzin terlalu cepat. Antum masih boleh makan dan minum. Bahkan baru sekedar ragu, cuma sekedar ragu, muadzin ini azan tepat waktu atau tidak, masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah yakin masuknya waktu subuh, meskipun belum ada satu masjid pun yang azan,
nggak boleh lagi makan dan minum. Jadi bukan masalahnya muadzin sudah azan subuh, tapi masuknya waktu. Karena muadzin bisa salah waktu. Nah, adapun jawaban beliau yang ketiga tadi tergantung. Katanya kalau makanan sudah di mulut bisa diteruskan, tapi nggak boleh nambah lagi. Maka ini berdasarkan sebuah hadis. Namun hadisnya diperselisihkan ulama. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila seorang dari kalian mendengar azan dan bejana masih ada di tangannya, bejana makanan atau minuman, maka janganlah dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya dari bejana itu. Artinya seperti yang beliau katakan, silahkan dia selesaikan tapi jangan tambah lagi. Namun pertama, hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesohihannya. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang mensohihkan. Tetapi jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat makna hadis ini ada rincian. Kalau dia sudah yakin masuknya waktu subuh, maka tidak boleh lagi dia teruskan meskipun bejana masih ada di tangannya, atau bahkan meskipun makanan sudah ada di mulutnya, nggak boleh dia teruskan. Ini pendapat mayoritas ulama. Hadis ini berlaku andai hadisnya sahih dalam kondisi seseorang masih ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum, maka boleh dia makan terus. Karena di surat Al-Baqarah ayat 187 tadi Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Makan dan minumlah sampai menjadi jelas. Maksudnya menjadi jelas waktu subuh. Artinya sampai yakin masuk waktu subuh. Sehingga kalau masih ragu, maka tidak mengapa seseorang terus makan dan minum. Asal betul-betul dia ragu. Dan ini juga bermakna sebaliknya. Kalau masih ragu masuk waktu berbuka, nggak boleh seseorang berbuka sampai dia yakin masuknya waktu berbuka. Baik. Jadi kayaknya belum ada yang dapat hadiah nih. Masih kurang tepat jawabannya. Dan hadis Zaid bin Thabit yang kita sebutkan tadi jemaah sekalian, kata beliau, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihil ijtima' 'ala sahur. Dalam hadis ini terkandung anjuran sahur bersama. Jadi ini terdapat sunnah untuk makan sahur bersama. Lalu adakah menu yang dianjurkan untuk makan sahur? Ada, yaitu kurma. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Dan ulama sepakat makan sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan pula syarat sahnya puasa. Sehingga jika seseorang tidak makan sahur, puasanya tetap sah. Baik dia sengaja nggak makan sahur maupun tidak sengaja, puasanya tetap sah dan dia tetap wajib puasa. Tidak bisa seorang mengatakan karena saya nggak makan sahur saya nggak mau puasa, nggak bisa. Dia tetap wajib puasa.
Namun kalau dia tinggalkan sahur dengan sengaja, maka luput darinya kebaikan yang melimpah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita, hendaklah kita tetap makan sahur, meskipun hanya seteguk air yang kita minum. Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Sahur itu adalah makan yang penuh berkah, maka janganlah kalian tinggalkan, meskipun seorang dari kalian hanya meminum seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada hambanya artinya Allah curahkan ampunan dan rahmatnya. Salawat malaikat untuk manusia artinya para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan baginya. Ini luar biasa keutamaan makan sahur. Kita masuk amalan sunnah yang ketiga yang hendaklah kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa yang hakiki. Apa maksudnya puasa yang hakiki? Yaitu kita menjauhi semua perbuatan dosa. Bukan sekedar menjauhi makan dan minum dan berhubungan suami istri. Tapi puasa yang hakiki itu adalah menjauhi semua perbuatan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahlah, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan, yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya tidak berguna, tidak berpahala. Meskipun kita tidak mengatakan puasanya tidak sah, puasanya tetap sah selama dia tidak melakukan pembatal puasa. Tapi kalau ketika berpuasa dia melakukan yang haram, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus itu saja. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Bisa jadi orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Was-sha'imu huwallazi shamat jawarihuhu 'anil athami." Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari perbuatan dosa. Walisanuhu 'anil kadzib wal fuhsyi wa qawli zur. Dan lisannya berpuasa dari dusta, ucapan keji dan ucapan yang haram atau ucapan palsu. Wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarabi. Dan perutnya berpuasa dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anir rafath. Dan kemaluannya berpuasa dari hubungan suami istri. Inilah hakikat puasa. Dan ingatlah jemaah sekalian, di bulan Ramadan dosa-dosa menjadi lebih besar. Bukan hanya amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Kenapa dosa-dosa menjadi lebih besar di bulan Ramadan? Karena yang pertama, berarti orang itu tidak memuliakan bulan Ramadan. Yang kedua, berarti
dia tidak menghargai Allah yang menganugerahkan kepadanya bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kenapa dosa-dosa menjadi lebih besar? Karena dorongan berbuat dosa semakin berkurang. Kenapa dorongan berbuat dosa semakin berkurang? Kalau dia sedang puasa, maka puasa itu mengurangi dorongan berbuat dosa. Kemudian di bulan Ramadan, setan-setan diikat oleh Allah dan hidayah lebih luas Allah berikan, sehingga dorongan untuk berbuat dosa itu semakin kecil. Maka saat itu ketika seseorang masih saja berbuat dosa, dosanya menjadi lebih besar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, zina itu dosa besar. Jika pelakunya belum nikah, dosanya sudah sangat besar. Tapi jika pelakunya sudah nikah, dosanya lebih besar lagi. Dan jika pelakunya sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena dorongan untuk berbuat dosa sudah semakin kecil. Makanya dibedakan hukuman zina itu antara yang belum nikah dan yang sudah nikah. Maka hati-hati. Dan bisa jadi jemaah sekalian, karena perbuatan dosa kita di bulan Ramadan menghalangi diterimanya amalan kita, menghalangi kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dan menghalangi dikabulkannya doa-doa kita. Di surat Al-Maidah ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengingatkan, "Ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat, karena itu akan menghalangi ampunan Allah meskipun di musim-musim hujan rahmat. Dan nanti akan kita sebutkan Ramadan itu adalah bulan berdoa, bulan dikabulkannya doa. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Dzakara rajul yutilu safar, asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb." Tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berpenampilan kusut masai lagi berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan, "Wahai Rabb, wahai Rabb." Wa mat'amuhu haramun, namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakainya haram. Wa gudziya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Dan Nabi SAW mengingatkan kita, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Dan termasuk orang yang paling parah di bulan Ramadan, di pundak kita ada tugas untuk menasihati, adalah orang yang berpuasa juga sholat tarawih tapi enggak sholat wajib. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu sholat asar, terhapuslah amalannya. Bagaimana kalau dia tinggalkan 2 sholat, 3 sholat? Jadi nggak ada gunanya dia puasa, nggak ada gunanya dia sholat tarawih kalau ada satu sholat wajib yang dia tinggalkan. Tugas kita untuk memberikan nasihat. Sunnah yang keempat yang hendaklah kita perhatikan di bulan Ramadan adalah meningkatkan amalan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas yang membedakan, yang menjelaskan tentang hidayah dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan di bulan Ramadan jemaah sekalian, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW setiap malam untuk membacakan Al-Quran kepada beliau, atau sebaliknya beliau yang membaca Al-Quran lalu didengarkan oleh malaikat Jibril, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW setiap malam bulan Ramadan untuk melakukan mudarasah Al-Quran. Mudarasah itu artinya malaikat Jibril yang membacakan, lalu Nabi SAW mendengarkan, dan sebaliknya Nabi SAW yang membaca dan malaikat Jibril yang mendengarkan. Di bulan Ramadan beliau datang setiap malam, menunjukkan bulan Ramadan lebih ditekankan untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, termasuk amalan yang sangat agung yang ditekankan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling suka bersedekah, dan di bulan Ramadan kedermawanan beliau semakin meningkat. Di bulan Ramadan kedermawanan beliau semakin meningkat. Inilah jemaah sekalian petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di luar bulan Ramadan beliau orang yang paling dermawan, yang paling banyak sedekah, dan di bulan Ramadan beliau yang paling banyak sedekahnya lagi. Beliau lebih meningkatkan sedekahnya. Dan termasuk sedekah yang hendaklah kita perhatikan di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa ataupun untuk makan sahur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi bayangkan kalau kita memberi makan berbuka puasa kepada 100 orang, hari itu kita dapatkan pahala 100 orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan ini juga berlaku untuk makan sahur. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa mempersiapkan, membantu orang yang berjuang di jalan Allah, dia telah ikut berjuang. Maka hadis ini berlaku umum. Orang yang membantu orang lain untuk beribadah, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Maka bayangkan jemaah sekalian, kalau kita membantu para penuntut ilmu, membangunkan sebuah pondok pesantren atau masjid untuk para santri, setiap satu santri yang belajar di situ, pahala mengalir kepada kita. Kemudian santri ini mengamalkan ilmunya, pahala masih mengalir kepada kita. Kalau santri ini di kemudian hari menjadi ustadz, lalu dia berdakwah dan orang-orang mengikuti dakwahnya, dia baru berdakwah saja, pahala masih mengalir kepada kita. Kalau ada orang yang mengikuti dakwahnya, pahala pun masih mengalir kepada kita. Ini luar biasa. Maka manfaatkan Ramadan ini. Kalau ada di tempat kita, insya Allah ada ya, di Sangatta ini mau bangun pondok pesantren, manfaatkan untuk bersedekah.
manfaatkan untuk berinfak. Cuma pertanyaannya jemaah sekalian, mana lebih afdal? Kita sudah punya uang sekarang, kita sedekahkan sekarang, atau tunggu saja beberapa hari lagi masuk Ramadan? Lebih afdal mana? Langsung keluarkan sekarang. Jangan tunggu Ramadan. Karena mempercepat kebaikan itu lebih baik. Dan kita juga tidak menjamin kita masih bisa hidup sampai Ramadan. Terlebih lagi kalau zakat mal itu nggak ada kaitan dengan Ramadan. Kaitannya dengan haul. Sudah berumur 1 tahun dalam kepemilikan kita. Jadi kalau seseorang punya harta mencapai usia 1 tahun di bulan Rajab, segera dia keluarkan. Berdosa kalau dia tunda. Jangan karena Ramadan lebih afdal lalu dia tunda Ramadan, tidak. Harus dia keluarkan saat itu juga. Sama juga sedekah sunnah. Kalau kita sudah punya uang, mau keluarkan sekarang, keluarkan. Insya Allah di Ramadan, nanti kita dapat rezeki lagi, kita keluarkan lagi. Wallahu alam, insya Allah kita break sekitar 5 menit. Kita lanjutkan setelah break. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Termasuk amalan sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Doa diharuskan kita lakukan sepanjang tahun. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang disebut ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Namun di ayat keempatnya, yaitu Al-Baqarah 186, itu tidak berbicara tentang puasa, melainkan tentang doa. Menunjukkan kepada kita termasuk anjuran yang Allah perintahkan saat sedang berpuasa adalah memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku tatkala dia memanjatkan doanya, maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini terjepit di antara ayat-ayat puasa, seakan tidak ada hubungannya dengan puasa, tapi sesungguhnya hubungannya sangat erat. Yaitu tatkala sedang berpuasa kita dianjurkan banyak berdoa. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Wa da'watus shaim, yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, yang ketiga, doanya musafir. Maka doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga berlaku di waktu malam. Kita dianjurkan memperbanyak doa. Karena dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi di waktu malam pun dianjurkan memperbanyak doa di bulan Ramadan. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, di waktu sahur. Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa di surat Az-Zariyat ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun. Ini termasuk doa yang paling kita butuhkan, memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Dan di waktu sahur itulah waktu Allah turun ke langit dunia, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, seraya berkata, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapakah yang mau berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Dan siapakah yang mau meminta sesuatu, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapakah yang mau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan ini berlaku setiap malam, di setiap sepertiga malam yang terakhir, di waktu sahur. Dan sahur itu sendiri jemaah sekalian adalah doaul ibadah, karena doa itu terbagi dua, doaul ibadah dan doaul masalah, doa berupa permintaan. Yang ketujuh, termasuk adab dan sunnah yang sangat agung ketika sedang berpuasa atau di bulan Ramadan adalah berbuka puasa. Di dalamnya ada beberapa sunnah yang hendaklah kita perhatikan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairim ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Perhatikan jemaah sekalian, mungkin ini permasalahan yang kelihatannya ringan, sepele. Menyegerakan berbuka puasa, bahkan ini sangat bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Tapi ternyata di dalamnya ada kebaikan. Dan kita akan terus mendapatkan kebaikan selama kita melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak kebaikan kita. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dalam hidup ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Maksud hadis ini, kalau sudah yakin masuk waktu berbuka, maka janganlah ditunda-tunda. Segera kita berbuka puasa. Tapi kalau kita masih ragu, maka tidak boleh kita berbuka puasa. Karena kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Keraguan, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita yakin belum masuk berbuka, kemudian muncul keraguan, sudah masuk waktu atau belum, maka enggak boleh diikuti keraguan itu. Juga kaidah al-aslu baqa' makana ala makan.
pada asalnya sesuatu itu tetap sesuai dengan keadaannya, yaitu tidak boleh dihukumi masuk waktu kecuali sudah yakin. Berikutnya tentang menu yang disunnahkan untuk berbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla ayyusalliya fa illam takun rutubat fa'ala tamarat fa illam takun hasawatin min ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma muda sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Apabila tidak ada kurma muda, maka kurma matang. Kalau tidak ada kurma matang, maka beliau meminum berapa teguk air. Inilah yang disunnahkan saat berbuka. Tidak masalah setelah itu kita memakan makanan yang lain, namun dianjurkan yang pertama kita makan adalah kurma. Kalau tidak ada kurma, maka minum air. Dan tidak tepat pendapat sebagian orang, kalau nggak ada kurma maka kue yang manis-manis. Nabi SAW kalau tidak ada kurma, beliau berbuka dengan air putih. Setelah itu makan kue, tidak ada masalah. Jemaah sekalian, permasalahan doa ketika buka puasa, adakah doa khusus? Maka semua hadis-hadis tentang doa khusus yang dibaca ketika berbuka puasa tidak lepas dari kelemahan. Di antaranya hadis "Dhahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Banyak ulama yang lainnya seperti Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di dalam hadis ini ada kelemahan. Akan tetapi yang sudah jelas, yang jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita karena sudah pingin sekali makan dan minum lalu lupa baca bismillah. Ini yang sudah jelas wajib kita baca. Doa makan, baca bismillah sebelum makan. Kalau memang lupa, maka baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu pula sering orang lupakan mendoakan orang yang memberi makan berbuka puasa. Padahal mungkin dia setiap hari berbuka di masjid atau di satu tempat dikasih makan orang, tapi dia lupa mendoakan orang yang memberi makan. Di antara doa khusus dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, hendaklah kita baca "Aftara indakumus shaimun", orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian. "Wa akala ta'amakumul abrar", dan orang-orang baik telah memakan makanan kalian. "Wa sallat alaikumul malaikah", dan semoga para malaikat bersalawat atas kalian. Atau doa yang umum, "Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani", ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ini doa umum, kapan saja kita diberi makan atau minum oleh orang, bacakan doa ini untuknya. Dan juga jangan lupa membaca doa setelah makan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin." Ini doa-doa semakin dianjurkan di bulan Ramadan, kita perhatikan. Yang ke-8, termasuk sunnah yang sangat agung
Dan termasuk sebab terbesar meraih ampunan di bulan Ramadan adalah solat tarawih. Melakukan solat tarawih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, dan barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah sekalian, salat tarawih termasuk amalan yang hendaklah kita perhatikan dengan baik di bulan Ramadan ini. Dan salat tarawih berjamaah bagi laki-laki itu lebih afdal, meskipun boleh saja dia salat tarawih di rumah. Sedangkan bagi wanita tetap lebih afdal dilakukan di rumah sebagaimana salat wajib. Namun seorang wanita yang pergi ke masjid untuk melakukan salat tarawih maka boleh, dengan syarat dia memenuhi adab-adab sebagai seorang muslimah ketika keluar rumah. Dan Nabi SAW mengabarkan keutamaan khusus salat tarawih berjamaah bersama imam. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka akan ditulis pahalanya seperti salat semalam penuh. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan kaum laki-laki yang salat bersama imam di masjid sampai imam selesai. Dia akan dapatkan pahala salat semalam penuh, tapi dengan syarat. Pertama, dia salat berjamaah bersama imam. Yang kedua, sampai imam selesai. Berarti kalau imam salat 20 dan dia hanya salat 8, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Karena Nabi SAW mengatakan sampai imam selesai. Atau imam salat sampai witir dan dia meninggalkan imam tidak ikut witir, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini, tidak mendapatkan keutamaan salat sepanjang malam. Oleh karena itu jamaah sekalian, terkait rakaat salat tarawih, maka pendapat yang paling kuat insya Allah tidak ada batasan. Rasulullah SAW tidak memberi batasan. Dan beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Salatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadukumus subh shalla rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apabila seorang dari kalian telah mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah dia tutup dengan witir 1 rakaat sebagai penutup. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, menunjukkan bahwa salat malam itu nggak ada batasan. Karena Nabi SAW mengatakan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus seperti itu sampai mendekati subuh. Tutuplah dengan witir. Kalau sudah khawatir masuk waktu subuh, witirnya 1 saja. Ditambah lagi dengan amalan para sahabat, telah sahih banyak riwayat dari para sahabat mereka sholat lebih dari 11 rakaat. Ada yang sholat 20, ada yang lebih daripada itu. Sehingga bahkan telah dinukil ijma' oleh sebagian ulama bahwa tidak ada batasan rakaat sholat tarawih. Memang betul Nabi SAW kebanyakan sholat beliau 11 rakaat.
tapi beliau pernah sholat 13 rakaat. Dan ingat jemaah sekalian, seharusnya kalau kita betul-betul mencontoh Nabi Muhammad SAW, jangan mencontoh jumlahnya saja, contohi juga kualitasnya. Makanya jemaah sekalian, yang diriwayatkan dari salaf, dua bentuk sholat tarawih mereka. Yang pertama, rakaatnya singkat, 11 rakaat, tapi bacaannya panjang, seperti yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bacaannya tidak terlalu panjang, tapi rakaatnya banyak. Sekarang kita bikin versi baru yang ketiga, bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Itulah kita. Jadi kalau mengikuti salaf, salah satu dari dua ini, mau 11 rakaat saja, tapi bacaannya panjang. Yang kedua, bacaannya singkat-singkat, tapi rakaatnya banyak. 20, ada yang dinukil sampai 36, 40, dan 20 yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi tidak ada batasan sholat tarawih. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menasihati, satu masjid itu hendaklah sepakati, kalau mau 8, 8 semuanya, kalau mau 20, 20 semuanya. Jangan sampai ada yang masih sholat 20 kemudian 8 berpisah. Itu pemandangannya nggak bagus, nggak bersatu. Itu di satu sisi. Di sisi lain, yang hanya sholat 8 nggak ikut imam sampai selesai, dia tidak dapat pahala sholat semalam penuh. Termasuk yang disunahkan ketika kita sholat witir 3 rakaat, maka rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Dan setelah sholat membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, dan di kali yang ketiga dipanjangkan Subhanal Malikil Quddus. Kita masuk yang ke-9. Ini termasuk bagian yang terpenting yang dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan dan melakukan iktikaf. Inilah bagian terpenting di bulan Ramadan. Ini babak finalnya, dan ini penentuan baik dan buruknya Ramadan kita. Termasuk di dalam hadis, innamal a'mal bi khawatimihah. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah pengakhirannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi meninggalkan kita. Tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka siapa yang telah melakukan kebaikan dari awal, hendaklah dia sempurnakan. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Siapa yang telah menyia-nyiakan awal dan tengah Ramadan, hendaklah dia tutup dengan lebih baik. Karena yang menjadi penentuan adalah akhirnya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin malah semangatnya hanya di awal.
Masjid-masjid pun ramai. Di akhir Ramadan yang ramai hanyalah pasar-pasar atau jalanan karena banyaknya orang mudik. Masjid-masjid sudah sepi. Ini sangat disayangkan. Yang seharusnya di 10 hari akhir Ramadan kita lebih semangat. Kenapa jemaah sekalian? Karena pertama itulah babak finalnya yang menentukan awal dan pertengahan Ramadan. Kemudian yang kedua, di waktu malamnya ada Lailatul Qadar. Ini yang harus kita kejar. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amal soleh di malam itu pahalanya lebih besar dari amal soleh selama 1000 bulan. Hanya saja jemaah sekalian, ulama beda pendapat tentang amalan yang dimaksudkan di situ. Sebagian berpendapat semua bentuk amal soleh hendaklah kita tingkatkan di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di waktu malam, terutama saat kita mengira itulah Lailatul Qadar. Semua amal soleh. Namun sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah solat malam, solat tarawih. Itu yang ditingkatkan, itu yang lebih diperhatikan. Dan ini sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, maka amal ibadah solat tarawih mereka lebih ditingkatkan. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka hadis-hadis berlaku umum. Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga tidak khusus solat tarawih. Namun tidak diragukan lagi, solat tarawih adalah yang paling utama untuk diperhatikan. Hendaklah kita lebih panjangkan solat tarawih di 10 malam terakhir Ramadan. Dan tidak masalah andai kita solat 2 sesi. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Tidak ada batasan waktu solat tarawih. Tidak ada batasan rakaat solat tarawih. Sehingga mau 2 sesi, 3 sesi, tidak ada masalah. Dan yang dipraktekkan di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, masuk 10 hari terakhir Ramadan, itu dilakukan 2 sesi solat. Ba'da isya langsung, kemudian menjelang sahur ada solat lagi. Maka tidak masalah, kita tingkatkan. Ini sangat dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya dan beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau kencangkan sarungnya, maksudnya beliau tidak berhubungan suami istri demi fokus ibadah. Menunjukkan di malam 20 hari awal Ramadan beliau mungkin masih berhubungan suami istri, tapi di 10 akhir Ramadan beliau tidak melakukannya demi fokus ibadah. Beliau hidupkan malamnya, maksudnya beliau terkadang tidak tidur untuk memperbanyak ibadah, atau beliau tidur hanya sedikit, lebih banyak ibadah. Beliau bangunkan keluarganya. Di malam-malam sebelumnya beliau tidak sampai membangunkan keluarganya. Menunjukkan pentingnya
mengisi 10 malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak ibadah demi mendapatkan Lailatul Qadar. Dan beliau telah memerintahkan kita, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Lailatul Qadar itu tidak pasti kapan malamnya dan bisa berpindah-pindah setiap tahun. Namun dia pasti ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Terutama di malam ganjil. Karena di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil, dari 10 malam terakhir Ramadan. Cuma masalahnya jemaah sekalian, malam ganjil itu cara perhitungannya ada 2. Bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Seandainya bulan Ramadan sampai 30 hari, maka malam ganjil itu kalau dihitung dari depan adalah 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari belakang, malam ganjil itu adalah 1 malam yang tersisa, 3 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 9 malam yang tersisa. Dan 1 malam yang tersisa, kalau bulan Ramadan sampai 30, berarti tanggal 30. 3 malam yang tersisa berarti 28. 28, 29, 30. 3 malam yang tersisa. Dan seterusnya. Jadi ini hitungan malam ganjil. Kalau bulan sampai 30. Maka termasuk kesalahan kalau kita hanya fokus ibadah di malam ganjil dan dihitung dari depan saja. Oleh karena itu petunjuk Nabi SAW, beliau lebih fokus ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Tapi memang betul, lebih dianjurkan lagi malam ganjil kalau dihitung dari depan. Cuma jangan sampai kita abaikan malam genapnya. Karena kalau bulan sampai 30, malam ganjil bisa dihitung dari belakang. Nah masalahnya bulan Ramadan itu nggak bisa kita pastikan dia 29 atau 30. Kapan kita bisa memastikannya? Di malam 30. Kalau pemerintah belum mengumumkan Idul Fitri, berarti kita bisa pastikan malam ini 30 Ramadan. Jadi maksudnya jangan sampai seseorang menyia-nyiakan satu pun dari 10 malam terakhir Ramadan, karena semuanya ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, meskipun kemungkinan yang paling kuat adalah malam ganjil yang dihitung dari depan. Yang paling kuat dari semua malam ganjil adalah malam 27. Tapi itu bukan kepastian. Bisa jadi di malam yang lain. Bisa jadi di malam yang genap apabila kita hitung dari depan. Namun yang paling besar kemungkinan terjadi adalah malam 27 Ramadan. Adakah tanda Lailatul Qadar? Para ulama menerangkan jamaah sekalian, semua tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam riwayat, tidak ada yang memastikan bahwa itu Lailatul Qadar. Hanya satu yang paling kuat, yaitu matahari terbit di pagi hari dalam keadaan redup cahayanya. Itulah tanda yang paling kuat yang menunjukkan malam itu adalah Lailatul Qadar. Namun sayang kita menyadari saat malam sudah berlalu, matahari sudah terbit. Oleh karena itu tidak terlalu penting kita mengetahui kapan Lailatul Qadar. Yang paling penting adalah kita memperbanyak ibadah di keseluruhan dari 10 hari terakhir Ramadan. Sampai kata para ulama, Lailatul Qadar itu bisa jadi disadari oleh sebagian orang
karena Allah memberikan ilham terhadap dirinya. Tapi walaupun dia yakin malam itu Lailatul Qadar, nggak perlu dia ceritakan kepada orang lain. Kenapa nggak perlu dia ceritakan? Pertama, bisa muncul ujub pada dirinya. Dia orang yang Allah berikan nikmat, bisa mengetahui, menyadari itu Lailatul Qadar. Kalau dia ceritakan kepada orang lain, bisa muncul ujub pada dirinya. Yang kedua, karena kalau dia kasih tahu kepada orang lain, mungkin orang yang dikasih tahu itu hanya semangat ibadah di malam itu. Besok-besoknya dia sudah nggak semangat ibadah karena Lailatul Qadar sudah berlalu. Jadi nggak perlu dia beritahukan kepada orang lain. Ini malam yang spesial, hendaklah kita berusaha untuk mengejarnya. Saking pentingnya jemaah sekalian memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, maka termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang kita sangat disayangkan banyak melalaikannya adalah melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Melakukan iktikaf ini yang dilakukan Nabi SAW setiap tahun. Kalau beliau tidak sakit, tidak pula ada halangan yang lain, beliau selalu melakukan iktikaf. Bahkan ketika beliau tidak bisa iktikaf karena satu halangan, tahun depannya iktikaf beliau menjadi 20 hari, 10 hari yang pertama untuk mengqadha tahun yang lalu. Dan kita jangan bilang sibuk. Nabi SAW super sibuk. Beliau kepala negara, beliau seorang nabi dan rasul. Beliau suami yang punya istri 9. Kita berapa? Sok sibuk. Bersamaan dengan itu beliau tetap melakukan iktikaf setiap tahunnya. Apa itu iktikaf jamaah sekalian? Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul ala'iq anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Itulah hakikat i'tikaf. Caranya bagaimana? Di 10 hari terakhir Ramadan, kita masuk ke masjid, fokus ibadah, tidak keluar-keluar. Untuk urusan dunia, atau urusan apapun, kecuali hajat manusia yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Seperti buang air, cari makan dan minum, dan lain-lain. Itu pun, setelah itu kita langsung balik ke masjid. Jangan kita cari makan dan minum, masih ditambah ngopi, ngobrol lagi. Langsung balik ke masjid. Kalau tidak disediakan makan dan minum di masjid. Itulah iktikaf. Masuk ke masjid, 10 hari terakhir Ramadan, tidak keluar-keluar, dan memutuskan hubungan semua interaksi dengan makhluk. Dan semua aktivitas dunia. 10 hari terakhir Ramadan. Kapan mulai masuk? Di tanggal 20 menjelang terbenam matahari, kita sudah bersiap di masjid. Kemudian setelah terbenam matahari, maka masuklah tanggal 21. Saat itulah kita mulai iktikaf. Sampai kapan? Sampai pemerintah mengumumkan sudah masuk 1 Ramadan. Itulah masa iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau seseorang bekerja nggak dapat izin dari kantor? Boleh nggak dia iktikaf hanya di waktu malam? Pagi karena dia harus bekerja, dia nggak bisa iktikaf. Malam kembali lagi ke masjid. Jawabannya boleh daripada nggak sama sekali. Caranya ada 2. Pertama, dia niat iktikaf dari awal, dan dia niatkan juga akan keluar pergi bekerja. Yang kedua,
niat iktikafnya sebatas waktu yang dia lakukan itu sampai sebelum dia keluar. Berarti kalau dia masuk lagi, dia niat iktikaf lagi sampai waktu sebelum dia keluar. Jadi tidak masalah daripada tidak sama sekali, karena balik ke masjid di waktu malam akan membuat kita lebih fokus ibadah daripada di rumah. Ditambah lagi iktikaf itu sendiri merupakan ibadah. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10, termasuk amalan yang lebih ditekankan di bulan Ramadan adalah melakukan umroh. Umroh di bulan Ramadan lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan menyamai haji bersamaku. Luar biasa pahalanya, bukan sekedar menyamai haji, tapi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umroh di bulan Ramadan lebih dianjurkan daripada bulan-bulan yang lain. Walhamdulillah, masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bismillah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz mau tanya, apa makna dari setan dibelenggu pada saat bulan Ramadan? Padahal masih banyak terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Bismillah. Maknanya itu dibelenggu beneran, diikat setan-setan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak maksiat di bulan Ramadan? Karena pertama, dijelaskan dalam sebagian riwayat, yang dibelenggu itu hanyalah maradatul jin, setan-setan yang paling berbahaya, setan-setan yang paling besar. Jadi yang berkeliaran itu cuma setan-setan kecil. Maka kita bisa memetik pelajaran, setan-setan kecil kok bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Itu menunjukkan betapa lemahnya iman kita. Yang kedua, maksiat itu terjadi bukan hanya faktor setan, bukan hanya faktor setan dari kalangan jin, ada juga karena faktor setan dari kalangan manusia. Karena manusia yang suka mengajak orang lain berbuat dosa atau menghalangi orang lain melakukan ketaatan, dia juga setan. Cuma jangan antum panggil setan, ya. Nasihati dengan cara yang baik. Yang ketiga jemaah sekalian, maksiat itu juga bisa terjadi karena hawa nafsu, bukan sekedar faktor setan, menuruti hawa nafsunya. Jadi sebab terjerumus dalam maksiat bukan sekedar setan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz Sofyan, semoga Allah memberkati keselamatan kepada antum. Izin berjamaah Ustaz, bagaimana cara bertaubat daripada kemaksiatan yang kita buat selama siang hari pada bulan puasa? Apakah kita wajib mengganti puasa pada hari itu? Syukron, jazakallah khairan. Bertobat adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Adapun mengganti puasa hanyalah kalau puasanya batal, seperti makan dan minum atau berhubungan suami istri. Tapi kalau dia melakukan dosa yang tidak membatalkan puasa, maka cukup dia bertobat, tidak harus mengqadha puasanya. Tapi hendaklah dia tutupi puasanya dengan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah itu akan menutupi kekurangan puasa-puasa wajib kita. Begitu pula zakat fitri akan menutupi kekurangan puasa wajib kita. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dijadikan dalil perbuatan Jibril alaihissalam mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga di masjid-masjid diadakan tadarus Al-Quran berjamaah sehingga ada target tertentu untuk khatam Al-Quran?
Kalau dijadikan dalil, dianjurkan kita lebih banyak belajar Al-Quran, maka itu bisa. Tapi kalau dijadikan dalil sekedar baca secara berjamaah, atau kita ngumpul kemudian bacaan dibagi-bagi, yang ini dapat juz 1, yang itu dapat juz 2, yang lain dapat juz 3 dan seterusnya, maka ini saya tidak tahu sisi pendalilannya, tidak pula dalil yang tegas dari Rasulullah SAW. Tapi kalau cuma sekedar belajar, misalkan ada satu gurunya, kemudian jamaah masing-masing membaca dan yang lain mendengarkan, kemudian dikoreksi oleh gurunya, yang lain juga memperhatikan, maka itu hal yang baik. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya ikhwah, karena keterbatasan waktu dan banyaknya pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan. Bismillah. Semoga Allah memberkati Ustadz. Bagaimana status amalan saya pada bulan Ramadan jika telah masuk Ramadan tetapi saya masih menyimpan jengkel atau tidak bertegur sapa kepada saudara muslim? Bagaimana status amalan saya? Apakah diangkat atau tergantung? Atau amalan puasa kita hanya dapat lapar dan haus saja? Syukran. Kita harus khawatir perselisihan kita dengan saudara kita sesama muslim bisa menjadi penghalang diterimanya amalan kita. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tundalah pengampunan untuk dua orang yang sedang berselisih ini sampai mereka berdua berdamai. Dan untuk meminta maaf kepada saudara kita yang telah kita zalimi, jangan tunggu bulan Ramadan, segera. Tidak ada ketentuan waktu khusus menjelang bulan Ramadan bermaaf-maafan, tapi segera. Kalau kita bermasalah atau menzalimi saudara kita, segera kita minta maaf sebelum, walaupun masih jauh bulan Ramadan. Jadi kalau seseorang berprinsip nanti bulan Ramadan saja bermaaf-maafan atau nanti lebaran, maka ini sangat berbahaya, karena dia tidak tahu kapan dia didatangi oleh malaikat maut. Jadi bayangkan kalau dia bermasalah di bulan Syawal, kalau tunggu bulan Ramadan masih hampir 11 bulan lagi, maka segeralah bermaaf-maafan. Kalau ada salah dengan saudara kita, jangan tunggu menjelang bulan Ramadan. Namun tidak diragukan lagi, kalau memang belum bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan, segera minta maaf. Karena bulan Ramadan bulan ibadah, kita khawatir permasalahan kita dengan saudara kita karena kezaliman kita kepadanya bisa menghalangi diterimanya amalan kita, atau sebaliknya bisa membuat kita bangkrut. Kita sudah capek-capek beramal, nanti di akhirat amalan kita diambil oleh Allah, kemudian diserahkan kepada orang yang kita zalimi, atau naudzubillah, dosa dia ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.